Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala semuanya. Satu-satunya kapal yang kita tumpangi ini kapal NKRI, kapal besar NKRI yang memuat lebih dari 281 juta orang. Ini kapal yang besar yang mengangkut penduduk Indonesia ini lebih dari 282. Tapi sayang, kapalnya sudah bocor. Padahal kapalnya sudah berlayar di tengah-tengah lautan globalisasi. Ini harus kita sadari. Globalisasi ini. Bagian depan bocor, bagian belakang bocor, bagian kanan bocor, bagian kiri bocor, bagian atas bocor, bagian bawah bocor. Kebocoran kapal RNAE ini kalau tidak lekas diperbaiki, dikhawatirkan kapal ini tenggelam ke dasar lumpur kehinaan dan keasaran. Maka lekas diperbaiki. Maka beliau Bapak Presiden dan kabinetnya sekarang ini tancap gas. Sekarang ini sejak bersilaturahmi ke luar negeri panca negara.
Thank you very much.这充分体现了郑成先生你本人和印尼政府对发展中印尼关系的这种高度重视，中方对此表示高度赞赏。在双方的共同努力下，中印尼的关系持续稳步提升。Thank you very much, Your Excellency, Prime Minister of the People's Republic of China, Your Excellency Mr. Li Jiang, and distinguished leaders of the government of the People's Republic of China. Once again, thank you very much for Bertemu Zhao Leji, Presiden Prabowo tegaskan komitmen pererat hubungan Indonesia-Tiongkok. Mengawali kegiatan kunjungan kenegaraan di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, RRT, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional, National People's Congress, RRT Zhao Leji pada Sabtu, 9 November 2024. Pertemuan tersebut digelar di salah satu ruangan yang ada di Great Hall of the People, Beijing. Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat Tiongkok yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo pun turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional Tiongkok atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk diterima oleh Yang Mulia, ujar Presiden Prabowo. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kunjungan kenegaraan ini sebagai bentuk komitmen untuk mempererat persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok. Kunjungan ini menunjukkan rasa hormat kami yang besar kepada Republik Rakyat Tiongkok serta komitmen kami untuk menjaga dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara, ungkap Presiden. Dalam kunjungan kenegaraan ini, Presiden Prabowo juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden dan Perdana Menteri Tiongkok. Pertemuan tersebut akan membahas lebih lanjut cara-cara baru untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok, termasuk bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Saya akan melakukan diskusi yang baik dengan pemerintah Tiongkok, termasuk Presiden dan Perdana Menteri, serta merumuskan cara-cara yang lebih baik untuk meningkatkan kerjasama dan persahabatan kita, ujar Presiden Prabowo. Sementara itu, Zhao Leji turut menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo dan menyambut baik kunjungannya ke Tiongkok. Zhao Leji berharap pertemuan ini akan makin memperjelas dan meningkatkan semangat demi kemajuan kedua negara dan mempererat hubungan Indonesia-Tiongkok. Semoga Presiden 11 Jinping dan Presiden Prabowo di masa depan dapat membuat kemajuan untuk kedua negara, ucap Zhao Leji. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani, Menteri Kelautan dan Perikanan. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christy, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Duta Besar RI untuk RRT Jauhari Oratmangun, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI M. Tony Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Beijing, 9 November 2024. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. 5th anniversary, I think next year. And on all sides, I would like to say that all measures of cooperation shows an increase, a significant increase. We would like to learn from the Chinese experience how you have developed very fast in the last 30 years, especially your eradication of poverty. And Indonesia, we are going to increase our effort to eradicate our poverty, and I think we would like to learn more and more from your experience also. Also in your
in your education. I think we also would like to cooperate with your Presiden Prabowo tegaskan komitmen pererat hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Mengawali kegiatan kunjungan kenegaraan Amerika, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral pada 10 November 2024. Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh penting dari Amerika Serikat, diantaranya Presiden Joe Biden, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Direktur CIA William J. Burns, serta anggota dari The United States Indonesia Society, USINDO. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menghadapi tantangan global dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Beberapa poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain: penguatan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Salah satu fokus utama diskusi adalah pentingnya menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan stabil. Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk bekerja sama dalam memastikan kebebasan navigasi, serta menanggapi ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan ini, terutama terkait dengan masalah geopolitik yang sedang berkembang di Laut Cina Selatan. Transisi energi bersih. Sebagai bagian dari komitmen global untuk menghadapi perubahan iklim, kedua negara membahas potensi kerjasama dalam transisi menuju energi bersih dan terbarukan. Indonesia, yang memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, dan Amerika Serikat berencana untuk berkolaborasi dalam pengembangan teknologi energi bersih serta memperkuat ketahanan energi di kawasan. Membangun rantai pasok yang aman dan tangguh. Mengingat gangguan yang terjadi pada rantai pasok global akibat pandemi dan ketegangan geopolitik, kedua negara berkomitmen untuk memperkuat ketahanan ekonomi dengan membangun rantai pasok yang lebih aman dan tangguh. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada satu negara atau wilayah tertentu dan memastikan pasokan barang dan sumber daya tetap stabil dan efisien. Isu Gaza. Dalam pertemuan ini, juga dibahas isu kemanusiaan dan politik yang sedang berkembang di Gaza. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, secara konsisten mendukung perjuangan Palestina. Diskusi ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam mempromosikan perdamaian dan menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Laut Cina Selatan. Masalah di Laut Cina Selatan juga menjadi salah satu topik utama. Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam menjaga kebebasan navigasi di wilayah yang strategis ini dan mendukung upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan yang melibatkan berbagai negara yang memiliki klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Pertemuan ini menandai kemajuan signifikan dalam hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, dengan penekanan pada kerjasama strategis yang lebih erat. Washington, DC 10 November 2024. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
of all, Your Excellency, Secretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Antonio Guterres, thank you very much for meeting with us today in the middle of your very busy schedule. I understand you flew 20 hours from Baku, so I really appreciate this meeting. We really appreciate, respect, and support your consistent stand to uphold international peace, international justice, international law. Mengawali kunjungan kerja di Rio de Janeiro, Brasil, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Antonio Guterres di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu, 17 November 2024, siang pukul 12.30 waktu setempat. Keduanya membahas berbagai isu, mulai dari Palestina hingga perubahan iklim global. Prabowo menyambut langsung kedatangan Antonio dan berfoto bersama di depan bendera merah putih dan bendera PBB. Keduanya juga sempat menyapa para awak media yang meliput agenda pertemuan bilateral ini. Pada pertemuan ini, Prabowo menyatakan komitmen sepenuhnya untuk mendukung seluruh upaya PBB dalam berbagai isu global seperti isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, dan hukum internasional, khususnya di Palestina. Baca juga, Prabowo tiba di Brasil hadiri KTT G20 disambut pasukan tentara jajar kehormatan. Kami tercatat pernah mengatakan bahwa kami akan mendukung adanya pasukan penjaga perdamaian jika ada kemungkinan gencatan senjata dan kebutuhan akan pasukan penjaga perdamaian yang diamanatkan secara internasional. Kami siap memberikan kekuatan, ujar Prabowo. Sekjen PBB dalam pertemuan ini menyatakan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang berhasil memainkan peran penting dalam konferensi tingkat tinggi, KTT, guna mempersiapkan reformasi di masa depan. Peran Indonesia, yang kini menjadi mitra internasional yang sangat penting bagi kami dalam upaya mewujudkan lebih banyak keadilan, kesetaraan, dan lebih banyak kapasitas dalam mendukung negara-negara berkembang yang masih mengalami krisis, ujar Sekjen PBB. Terkait isu Palestina, Sekjen PBB sepakat dengan Indonesia untuk pembentukan negara dan penentuan secara mandiri akan kemerdekaan rakyat Palestina. Kami juga mempunyai kerjasama yang sangat kuat sehubungan dengan situasi di Timur Tengah, di mana saya yakin negara-negara tersebut berkomitmen penuh terhadap kebutuhan mutlak pembentukan negara Palestina dan penentuan nasib sendiri rakyat Palestina, kata Sekjen PBB. Soal perubahan iklim, Prabowo menyampaikan Indonesia sangat berkomitmen dan ambisius menggarap energi terbarukan yang ramah lingkungan. Kita sudah mengembangkan teknologi pembuatan solar dari tanaman, dari sawit. Kami juga mengembangkan teknologi untuk memproduksi bensin dari sawit, kata Prabowo. Adapun dalam pertemuan ini nampak mendampingi Prabowo yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Dubes Indonesia untuk Brasil Edi Yusof. Sementara, yang mendampingi Sekjen PBB diantaranya Aguinaldo Baptista Principal Political Affairs Officer, Lee Junhua Under Secretary General, Antonio Guterres UN Secretary General, Sylvia Rux UN Resident Coordinator, Michelle Giles S1 MCHE Pronunciation Donog Director Sustainable Development Unit. Pada 17 November 2024, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengawali kunjungan kerjanya di Rio de Janeiro, Brasil, dengan melakukan pertemuan penting dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Antonio Guterres. Pertemuan ini untuk membahas sejumlah isu global, mulai dari Palestina hingga perubahan iklim. Poin-poin utama dari pertemuan tersebut antara lain: komitmen Indonesia terhadap PBB. Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB dalam menangani isu-isu global. Indonesia menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif dalam masalah ketahanan pangan, kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, serta penegakan hukum internasional, dengan fokus khusus pada situasi di Palestina. Kami tercatat pernah mengatakan bahwa kami akan mendukung adanya pasukan penjaga perdamaian jika ada kemungkinan gencatan senjata, dan kebutuhan akan pasukan penjaga perdamaian yang diamanatkan secara internasional. Kami siap memberikan kekuatan, ujar Prabowo, menegaskan dukungan Indonesia terhadap peran pasukan perdamaian PBB di kawasan-kawasan konflik, termasuk di Palestina. Isu Palestina.
Palestina menjadi topik utama, di mana Prabowo dan Antonio Guterres sepakat mengenai pentingnya pembentukan negara Palestina dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, sementara Guterres menyatakan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung upaya global untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di kawasan tersebut. Perubahan iklim dan energi terbarukan. Mengenai perubahan iklim, Prabowo juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Ia menuturkan bahwa Indonesia telah mengembangkan teknologi solar dari tanaman, termasuk sawit, yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi terbarukan. Prabowo juga menyebutkan upaya Indonesia untuk memproduksi bensin dari sawit, yang tidak hanya membantu ketahanan energi nasional, tetapi juga mendukung upaya global dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Peran Indonesia di PBB Sekjen PBB Antonio Guterres memberikan penghargaan atas peran penting Indonesia dalam forum internasional, terutama dalam konferensi tingkat tinggi, KTT, yang diadakan untuk mempersiapkan reformasi dunia yang lebih baik di masa depan. Guterres menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara yang kini menjadi mitra internasional penting, memiliki kapasitas besar dalam mendukung negara-negara berkembang yang menghadapi berbagai krisis. Pertemuan ini menunjukkan bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, terus memperkuat peran aktifnya di arena internasional, khususnya dalam mendukung perdamaian, keadilan, dan upaya menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim. Kerjasama antara Indonesia dan PBB diharapkan dapat menciptakan dampak positif bagi negara-negara berkembang dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting-penting dalam diplomasi global. Mestinya ngono. Di sekolah luar negeri berang-berang tahun untuk membawa ilmu yang bermanfaat untuk tanah airnya, bukan kembali jadi marketing. Ya ini, Masya Allah, Alhamdulillah, nemen ini sudah nemen ini bocornya. Saya juga prihatin. Tapi saya yakin, lekas-lekas ada perbaikan kapal NKRI. Insya Allah saya yakin, ainul yakin, hakul yakin, asal konsekuensi. Kita doakan semuanya, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perbaikan ini, perubahan ini lekas-lekas selesai diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulu wasrabu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa ridwanun minallahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian